dapatkan selama menjadi CPG. Baik, adapun materi yang saya dapatkan selama menjalani program PCGP adalah yang pertama itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua adalah tentang nilai dan peran guru penggerak. Dan yang ketiga tentang visi misi guru penggerak. Dan yang keempat adalah budaya positif. Nah, pada hari ini saya akan membagi ilmu yang saya dapatkan di dalam program guru penggerak, yaitu mengenai budaya positif. Nah, bisa kita lihat budaya positif itu adalah sekumpulan nilai, perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari atau simbol-simbol yang dipraktekkan oleh kepala sekolah, guru, murid, dan masyarakat di sekolah. Nah, tentunya kalau mengenai budaya positif, ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Nah, salah satunya seperti disiplin. Nah, baik teman-teman sekalian, mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak teman-teman, yang terlintas di pikiran teman-teman sekalian? Apa itu kira-kira disiplin menurut teman-teman sekalian? Silakan memberikan pandangannya. Oke, baik, silakan. Menurut saya disiplin itu datang ke sekolah tepat waktu, contohnya seperti itu. Oke, baik. Disiplin aturan di sekolah itu Menaati aturan-aturan yang ada di sekolah itu. Baik, makasih teman-teman sekalian atas pendapatnya. Jadi menurut Pak Herman katanya kalau disiplin itu menaati aturan. Jadi memang pemikiran kita selama ini adalah kalau disiplin itu pasti berkaitan dengan aturan-aturan. Nah, kita lihat Ki Hajar Dewantara menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana. Nah, artinya di sini disiplin itu harus hadir dalam diri kita sendiri. Namun, tidak menutup kemungkinan kita memerlukan orang lain untuk memotivasi kita untuk disiplin. Namun, kira-kira yang mana yang sebaiknya yang kita tempuh? Apakah disiplin diri sendiri, artinya berdasarkan keyakinan kita, ataukah menunggu perintah dari orang lain untuk mendisiplinkan kita? Kalau menurut Pak Herman? Disiplin diri sendiri. Iya, terima kasih. Iya. Diri sendiri dulu, baru kita bisa kayak. Iya, jadi sepakat ya teman-teman. Jadi disiplin diri sendiri dulu. Tentunya sebagai seorang guru pasti kita harus memberikan contoh dulu. Nah, itu adalah keyakinan kita. Nah, kita lihat di sini, Dien menyatakan bahwa arti sebenarnya disiplin itu adalah belajar. Yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Seperti tadi yang dikatakan teman-teman bahwa disiplin itu adalah harus dari diri kita sendiri. Nah, itu yang dimaksud yaitu bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dulu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya, anak-anak itu bisa disiplin bukan karena kita, tetapi mereka bisa disiplin karena dirinya sendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, lazimnya disiplin itu tentu dikaitkan namanya kontrol. Jadi ada yang harus mengontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Di bawah ini ada teori. Teori kita luruskan menurut paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan berapa miskonsepsi tentang kontrol. Nah, kita lihat di sini. Selama ini kalau disiplin itu kita menganggap bahwa guru bisa mengontrol murid. Dan yang
kasihan kepada ibu. Nah, itulah yang dimaksud dengan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kemudian yang keempat adalah ini yang perlu kita luruskan. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi selama ini paradigma yang terjadi adalah kita selalu memaksa murid untuk menuruti kemauan kita. Artinya di sini orang dewasa. Nah, bisa kita lihat pada tabel di atas. Di sini ada stimulus respon tentang dunia. Yang terakhir, yang kedua ini teori kontrol tentang dunia. Nah, yang pertama ini realita, kebutuhan kita sama. Yang teori kontrol, realita, kebutuhan kita berbeda. Jadi berbeda ya persepsinya. Yang ini. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian teori kontrol dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha yang kemudian kontrol dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah teman-teman sekalian pernah melakukan hal ini? Artinya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika murid kita melakukan suatu kesalahan, kita menganggap mereka bersalah. Biasa teman-teman seperti itu? Nah, oke, baik. Ya, tidak semuanya, tapi biasa pagi ini. Nah, di sini kalau teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Artinya, anak yang itu melakukan suatu kesalahan ada tujuannya. Nah, kemudian di sini orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kita beranggapan orang lain bisa mengontrol saya. Sementara teori kontrol tentang dunia hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi itu yang tadi yang artinya motivasi diri sendiri. Maksudnya Pak Herman, semua anak itu perlu dikontrol. Betul sekali, saya sepakat bahwa anak itu memang memerlukan kontrol. Semua orang memerlukan kontrol. Tetapi kontrol di sini yang dimaksud adalah kontrol dari diri sendiri, Pak. Dari diri sendiri dulu. Nah, kita usahakan supaya itu datang karena diri kita sendiri yang mau disiplin, bukan karena kontrol orang lain, karena takut Ki. Misalnya, siapa tahu dimarahi sama Pak Guru, seperti itu. Itu yang dimaksud di sini. Nah, terima kasih banyak Pak Herman atas pendapatnya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Saya bisa mengontrol orang lain. Pendapat ini ya, pendapat stimulus respon tentang dunia. Saya bisa mengontrol orang lain. Sementara teori kontrol tentang dunia mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya, tidak semua orang lain bisa kita kontrol. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian yang di sini pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ini yang sering terjadi. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian yang di sini kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi biasanya kita kalau mengontrol anak murid, biasa kita berikan, kalau kamu disiplin, kita berikan motivasi berupa bintang. Biasa seperti itu ya. Atau kita kasih hadiah ketika mereka rajin, dia tidak terlambat ke sekolah. Namun itu dianggap sebagai pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Artinya ketika kita misalnya memberikan motivasi ke anak, memberikan dia hadiah untuk mematuhi disiplin-disiplin yang ada, maka ketika anak itu bukan lagi gurunya, misalnya saya memberikan aturan seperti itu, tapi ketika guru lain yang masuk, dia tidak tahu, maka anak itu tidak akan berlaku disiplin, Pak. Karena anak itu hanya patuh pada peraturan guru yang pertama, karena dia memberikan hadiah. Sementara guru yang kedua ini tidak tahu kalau ada seperti ini. Nah, itu yang dimaksud, berarti dia itu dikontrol oleh orang, motivasi dari luar, bukan dari diri sendiri. Kemudian di sini modal berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol tentang dunia, modal berpikir menang.
Jadi itu perbedaannya menurut Dr. William Gresset dalam kontrol teori. Nah, Diana Grayson dalam bukunya Restitution for Discipline menyatakan ada 3 alasan. Nah, ini tadi kita maksud Pak. 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika kita memberikan suatu aturan, anak itu bisa saja mengikuti kita karena takut dihukum. Biasanya seperti itu. Bagaimana Bu ya? Iya, betul. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bagaimana Bu Dharma? Biasa seperti ini? Iya. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari ketiga ini, yang manakah yang paling tepat? Katanya lepas anak itu tanpa kontrol. Akan tetapi dia melakukan kontrol itu, artinya melakukan kedisiplinan itu atau perilaku yang baik itu karena anak itu percaya bahwa saya harus seperti ini, bukan karena perintah. Itu yang dimaksud Pak. Bukan karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Dan yang kedua, bukan karena mendapat imbalan, tetapi mereka percaya bahwa kalau saya melakukan hal seperti ini, maka akan terjadi seperti ini. Itu yang dimaksud Pak di sini. Jadi bukan berarti anak itu kita lepas tanpa kontrol. Justru itulah tugas kita, bagaimana bisa mengontrol anak kita dan peserta didik. Seperti itu Pak. Kita lihat dulu yang selanjutnya. Nah, yang nomor 3 tadi keyakinan. Artinya kita menanamkan keyakinan kepada anak dulu. Mengapa keyakinan keras? Mengapa tidak peraturan saja? Yang selama ini kita pakai peraturan, bukan keyakinan keras. Nah, sekarang pertanyaan saya Pak. Sekarang kita pakai masker. Kira-kira kenapa Pak kita pakai masker? Kita pakai masker ini kira-kira kenapa? Menjaga, kita percaya menjaga kesehatannya supaya kita tidak terkena virus. Itu keyakinan kita. Sekarang, kalau kita pakai helm, mengapa kita harus pakai helm? Kalau kita pakai motor, Melindungi kepala. melindungi. Kepala. Oke, yang lain teman, ada yang lain pendapatnya? Menghindari setan. Menghindari sepeng. Itu sudah beda. Kegunaan ya. Menghindari sepeng. Menghindari kata aja tilang. Nah, jadi ada 2 pendapat. Yang pertama, dia percaya bahwa dengan menggunakan helm berarti untuk melindungi kepala. Yang kedua, untuk menghindari tilang atau hukuman. Nah, itulah tadi yang nomor 1. Menghindari hukuman. Kalau Ibu Guru lihat berarti dia itu menjaga keselamatan. Dia yakin bahwa dengan pakai helm kita bisa selamat. Nah, itu artinya kalau ketika terjadi suatu kecelakaan. Itulah mengapa harus ada keyakinan. Nah, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara instruksi. Artinya Pak, anak itu kalau dia mempunyai motivasi dalam dirinya sendiri, dia tidak akan terpengaruh dengan orang lain. Seperti itu. Ketika dia sudah yakin tentang aturan yang ditanamkan selama ini, maka apapun yang terjadi itu dia akan menaati aturan itu Pak. Itu yang dimaksud. Meskipun itu perlahan, tidak langsung terjadi. Kamu seperti ini langsung artinya bisa dihukum seperti itu, tidak. Tapi ini perlahan. Perlahan tapi dampaknya ke depan nanti akan terbawa dalam perkembangan ini. Nah, contohnya ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini yang harus kita yakinkan kepada anak. Setiap anggota perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi ini adalah salah satu contoh tentang penerapan keyakinan yang akan kita terapkan pada anak didik kita. Jadi meskipun tanpa diperintah,
kita harus melihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan apa saja itu, Pak? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Semua manusia itu perlu bertahan hidup. Dan yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, manusia itu perlu kesenangan. Perlu tidak teman-teman kesenangan? Perlu. Yang keempat adalah kebebasan. Kalau kira-kira kita semua perlu tidak kebebasan? Perlu. Jadi yang terakhir ini adalah penguasaan. Nah, bagaimana contohnya misalnya cinta memerlukan bertahan hidup. Contoh, makan. Kita perlu makan untuk bisa bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang. Kita perlu cinta dan kasih sayang. Nah, kesenangan. Kita juga perlu kesenangan. Kebebasan. Kita juga perlu kebebasan. Penguasaan. Kita juga perlu penguasaan. Mengapa harus seperti itu, Pak? Karena itu adalah kebutuhan yang ada di dalam diri kita. Jadi, misalnya, saya punya kasus seperti ini. Ada anak-anak terlambat ke sekolah. Salah seorang anak terlambat ke sekolah. Ketika dia terlambat ke sekolah, kita tanya, kenapa anak kamu terlambat? Jawaban anak tersebut mengatakan, saya terlambat karena mama saya terlambat memberikan sarapan pagi. Kira-kira masih kebutuhan yang mana yang tidak terpenuhi? Bertahan hidup. Apa? Cinta dan bersaing. Cinta? Bersaing. Cinta dan kasih sayang. Dia butuh cinta dan kasih sayang dari orang tuanya. Biasanya anak itu berperilaku demikian karena ada 5 kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Ada 5 kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Ada anak-anak yang mau diperhatikan, Pak. Ada anak-anak biasanya kok tidak tahu kasih sayang guru. Kira-kira kebutuhan apa yang dia perlukan? Cinta dan kasih sayang. Ada anak-anak juga biasanya saya begini temannya. Kalau ditanya kenapa kok saya enggak, Ibu? Kira-kira apa dia itu? Kebutuhan apa di sini? Artinya dia jahil. Penguasaan. Nah, dari kelima tadi itu, kelima kebutuhan itu, tidak mungkin semuanya artinya bisa terpenuhi, langsung terpenuhi 5 kebutuhan, tidak. Tetapi harus ada kontrol. Artinya itu tadi yang kita maksud. Kita tidak memberikan kebebasan kepada anak, tapi harus ada kontrol. Nah, kontrol inilah yang perlu kita lihat, kontrol yang bagaimana yang sebaiknya diberikan kepada anak. Itu tadi melalui kesepakatan, artinya memberikan keyakinan kepada anak. Kita lihat di sini teori kontrol Dr. William Glasser, dosen, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum. Apakah kita sebagai penghukum ketika ada anak melakukan kesalahan? Kedua, pembuat orang merasa bersalah. Misalnya, ada anak melakukan kesalahan, kenapa anak kamu melakukan itu? Kamu tidak kasihan sama mama, atau kamu tidak kasihan sama guru. Itu membuat orang merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman, ketika ada anak-anak melakukan suatu kesalahan, biasanya, aduh, kenapa sih kamu? Kayak teman seperti itu. Kemudian yang keempat adalah monitor atau pemantau. Biasanya kita pantau, kenapa anak ini berpihak seperti itu. Itu. Dan yang kelima adalah manajer. Biasanya ketika ada anak-anak melakukan suatu kesalahan, kita panggil ke ruang guru. Tanya kenapa nak seperti itu, apa masalahnya? Itu adalah contoh manajer. Nah, dari kelima ini biasanya yang mana yang sering teman-teman lakukan? Posisi yang mana? Dari kelima posisi kontrol. Ketika ada anak melakukan suatu kesalahan, penghukum. Kata Bu Mira, penghukum. Terus Membuat orang merasa bersalah. Iya, orang yang Membuat orang merasa bersalah. iya membuat orang merasa bersalah. kemudian Kadang juga sebagai Manajer
mini basir yang ini penghukum. Nah, kalau bisa kita bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat orang bersalah, bukan juga sebagai teman. Nah, kenapa? Sebaiknya kita jadi pemantau kementerian. Nah, ini. Jadi jangan usahakan supaya ini dikurangi. Tadi yang teman bagaimana emosinya tadi? Kalau yang teman misalnya ada anak suka sekali sama gurunya, karena itu dia anak teman. Guru, nah, kenapa sih kamu seperti itu? Kan ada apa? Begitu. Jadi itu sebagai teman. Tapi ketika menghadapi guru lain, anak itu tidak peduli. Karena yang dia anggap sebagai orang yang baik itu hanya guru itu yang tadi yang jadi teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita mau di sini anak ini memiliki keyakinan. Ia melakukan suatu kedisiplinan atau perbuatan yang sesuai dengan aturan itu karena keyakinan. Artinya dia yakin akan aturan itu, bahwa kalau saya seperti ini akan seperti ini. Jadi bukan karena kita atau orang lain yang mengontrol dia, tapi memang dia sudah memiliki tanggung jawab sendiri. Jadi itu. Oke, silakan. Tadi Ibu Ali bilang Bahasa menuliskan, Indonesia. menghukum, membuat orang merasa bersalah dan teman. Nah, seandainya ada anak yang membuat kesalahan, membuat apa tadi? Ya, membuat kesalahan. Jadi bagaimana kita sebagai guru, contohnya ya sebagai monitor pemantau. Jadi kalau misalkan ada salah seorang anak yang melakukan suatu kesalahan, kita tidak langsung, kamu ini ada sekali seperti ini, enggak seperti itu. Kau mentong. Nah, besok bisa biasa seperti itu. Kita panggil anak tersebut dengan bahasa yang baik. Kita panggillah ke kantor. Kita tanya, ada apa nak? Apa yang terjadi? Kenapa kamu seperti itu? Nah, itu yang dimaksud. Bagaimana Bu Mira? Oke, baik. Terima kasih. Jadi itu ya. Nah, ada cara yang dilakukan. Itu yaitu adalah cara restitusi. Cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yaitu dengan cara restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, inilah yang tadi yang saya maksud. Jadi, sebelum kita membuat aturan, kita membuat suatu keyakinan kelas atau kesepakatan. Jadi, kita berikan kepada murid kita kesepakatan, kira-kira kesepakatan apa yang akan diambil ketika misalnya terlambat pergi sekolah. Kira-kira bagaimana kalau kita terlambat pergi sekolah? Kita tanamkan itu, kesepakatan kita adalah kita akan ketinggalan pelajaran. Misalnya seperti itu. Itu yang harus kita tanamkan. Nah, jadi contoh restitusi yang dilakukan adalah kemarin saya sudah melakukan restitusi pada 2 kasus murid saya. Yang pertama itu ketika anak itu tidak mengerjakan tugas. Namun sebelumnya saya membuat suatu keyakinan kelas terlebih dahulu, yaitu yang pertama bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Jadi saya menanamkan keyakinan itu harus bertanggung jawab kepada tugas yang diberikan. Nah, restitusi yang saya lakukan kemarin itu saya memanggil anak tersebut. Kemudian saya tanya, kenapa anak kamu tidak mengerjakan tugas? Anak itu mengatakan, saya tidak mengerjakan tugas ibu karena saya terlalu banyak main. Terus saya tanya, kamu itu apakah kamu ingat tentang kesepakatan yang telah kita sepakati? Dia katanya ingat. Apa itu kesepakatannya? Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Maka kita memotivasi dia. Nah, sebenarnya kita itu semua perlu kesenangan. Akan tetapi, ketika kita melakukan kesenangan kita jangan lupa dengan tanggung jawab yang diberikan. Maka kita harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Nah, apa yang akan kamu lakukan jika kamu yakin
terpenuhilah tugas yang diberikan, kemudian yang terakhir itu dia juga bisa pergi bermain. Jadi seperti itu yang dikatakan restitusi. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Bisa kita lihat. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak itu ketika melakukan suatu kesalahan, dia belajar dari kesalahannya, bukan karena menebus kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Artinya Pak, ketika kita mau memanggil anak itu dengan santun, anak itu tidak akan merasa membenci kita. Karena kapan kita menjadi seorang penghukum, biasanya anak itu tidak suka gitu guruku. Selalu ada yang suka hukum Kak. Nah, atau seperti itu Pak. Jadi usahakan kita memperbaiki hubungan agar hubungan kita dengan anak tersebut baik. Nah, yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan karena paksaan. Artinya Pak, kita menawarkan kepada anak, mau tidak bertanggung jawab, seperti itu. Tapi bukan karena paksaan. Kalau mereka sepakat, maka itulah yang akan kita buat, namanya kesepakatan kelas. Jadi kita buat dulu kesepakatan kelas. Nah, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Anak itu bisa menyadari dirinya, menyadari perbuatannya ketika dia, oh ini salah, oh ini yang benar. Jadi seperti itu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Artinya restitusi kebutuhan dasar di sini, dia tahu, oh saya memerlukan kebutuhan ini, namun saya juga tidak bisa harus juga menghargai orang lain. Jadi seperti itu Pak. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi ketika kita menginstitusikan anak, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Artinya dia bisa melihat dirinya sendiri bahwa oh ini yang benar, ini yang salah. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi anak itu bisa berkarakter, bisa memiliki karakter dari dalam dirinya sendiri, bukan karena tindakan yang dilakukan oleh guru. Artinya, kemudian restitusi menguatkan. Jadi anak itu bisa bangga, oh seperti ini yang harus saya lakukan. Jadi anak itu tidak akan merasa disalimi atau merasa dia tidak diperhatikan oleh gurunya. Tapi sebenarnya dia akan merasa, oh saya memang salah. Nah, restitusi fokus pada solusi. Ketika kita melakukan suatu restitusi, maka kita bisa memberikan suatu solusi, dan anak itu pun bisa memberikan solusi dari kesalahan yang dilakukan. Contohnya Pak, ketika ada anak menumpang
menjawab dia. Nah, restitusi adalah cara yang paling tepat kita lakukan. Kita panggil dengan baik anak itu, sehingga anak itu bisa kembali ke kelompoknya. Nah, ini contoh kedisiplinan yang telah saya terapkan melalui kesepakatan. Kebetulan saya sudah lakukan kemarin di kelas saya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesepakatan kelas itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya anak itu yakin bahwa saya harus berdoa setiap hari. Kemudian tanpa disuruh dia artinya tenang berdoa, kemudian melakukan sholat duha. Terus kemudian ketika azan sudah berbunyi, maka dia akan siap-siap untuk melakukan sholat zuhur. Karena biasanya seperti itu yang kita lakukan di sekolah kita. Nah, kita sudah terapkan itu, dan itulah yang perlu kita tanamkan kepada anak, keyakinan bahwa mereka yakin bahwa dengan seperti ini kita bisa mengikuti kesepakatan kelas yang telah kita buat, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana kelas yang nyaman dan damai. Artinya anak itu tidak akan melakukan sesuatu hal yang membuat ruangan kelas itu tidak nyaman. Jadi dia sadar, oh kalau saya berbuat seperti ini, maka kelas ini menjadi tidak nyaman dan tidak damai. Kemudian yang ketiga, menghargai dan menghormati orang lain. Nah, kesepakatan kelas saya yang ketiga yaitu menghormati dan menghargai orang lain. Ketika anak itu misalnya melakukan kesalahan, dia mengganggu temannya. Maka anak itu akan sadar, karena kita sudah sepakat, artinya sepakat memang nanti sebelumnya membuat kesepakatan. Oh, kalau saya seperti ini, maka bisa mengganggu orang lain. Namun ketika anak itu melakukan lagi kesalahan seperti itu, kita lakukan restitusi. Kita panggil, kemudian kita tanyakan kenapa kamu seperti itu. Setelah itu kita tanya, apa kamu ingat kesepakatan yang telah kita lakukan, yaitu menghormati dan menghargai orang lain. Apakah perbuatan seperti itu menghargai orang lain? Tentunya jawabannya kan tidak. Jadi anak itu sudah paham bahwa proses seperti ini berarti ini kurang tepat karena tidak menghormati dan menghargai orang lain. Dan yang keempat adalah bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Jadi ini yang saya berikan kepada murid saya, kesepakatan kemarin yang kami sepakati bersama. Artinya sama-sama kami membuat kontrol itu dengan kesepakatan bersama. Nah, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Ketika ada anak yang tidak mengerjakan tugas, maka kita melakukan namanya restitusi. Kita panggil dia, tanyakan apa masalahnya, kemudian kita tanya kembali, apakah kamu masih ingat keyakinan yang telah kita buat? Nah, anak itu pasti, oh iya seperti ini, oh iya saya salah ya. Nah, begitu, bukan langsung memarahi anak. Baik, teman-teman sekalian, itulah tadi share ilmu ya. Saya hanya men-share ilmu apa yang saya dapatkan selama mengikuti CGP, yaitu tentang budaya positif. Jadi inilah pemahaman saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan sebelum kita tutup. Ada? Kebetulan ada? Sudah mengerti maksud saya? Oh, jadi baik. Terima kasih teman-teman. Jadi marilah kita menciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman. Kemudian kita melakukan suatu kontrol berdasarkan kesepakatan. Kita mewujudkan suatu pembelajaran yang memberikan suatu pembelajaran yang berpusat kepada anak sesuai dengan pendapat Hajar Dewantara, yaitu menghamba kepada anak, memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita membuat anak itu menjadi lebih baik. Kita melakukan suatu perubahan agar anak itu kedepannya bisa menjadi lebih baik, utamanya contoh disiplin, tanpa karena ada paksaan. Tetapi kita mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab. Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas waktu yang diberikan, meluangkan waktu untuk mendengarkan sedikit pemahaman saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.